Oke, siap, silakan. Oke, kamu Sina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan pejuang Cantrang Biru. Di mana hari ini mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kemudahan juga untuk sesuatu yang akan kita kerjakan nantinya, dan untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Untuk hari ini pemaparan dari Ibu Risdawati, yang mana nanti akan didahului dengan kegiatan ice breaking, kemudian doa dan penutup. Nah, untuk melakukan ice breaking ini saya persilahkan kepada Ibu Risdawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Ibu Muslina atas pembukaannya. Terima kasih juga kepada teman-teman atas waktunya untuk berada di Zoom ini. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Pertama, siapkan buku sama pulpennya atau pensil, terserah, yang penting alat tulis, dan keduanya alat tulis. Sudah siap Bapak Ibu? Maaf, ada gangguan sedikit tadi jaringan. Gitu. Siapkan pulpen sama pensilnya. Bila ulun sebutkan hitam, berarti buku yang dibuka, buku yang diacungkan. Tapi bila jar ulun hijau, berarti pulpen. Sekali lagi, bila hitam adalah buku, bila hijau adalah pulpen. Hitam buku, hijau pulpen. Siapkan ya Bapak Ibu. Oke, turunkan semuanya. Dengarkan perintah ulun. Hitam. Ayo Ibu. Ya, sip. Turunkan. Hitam. Ya, Ibu Yani, ayo. Oke, turunkan. Hitam. Iya Bu. Oke, sekarang hijau. Iya. Sekarang turunkan hijau. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Lumayan, mudah-mudahan bisa mempreskan otak kita, mempreskan tenaga kita, mempreskan semuanya. Oke, silakan. Next, PowerPoint ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Bapak Ibu? Masih on the way. Nah, di sini ulun akan memaparkan materi tentang pengenalan literasi digital, yang mana ulun berasal dari SD Negeri Murung Raya 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mana tahun ini dah tahun 2021. Oke, next. Dalam Forum Ekonomi Dunia 2015 membagi gambaran tentang keterampilan literasi menjadi 6 dasar, yang mana dikutip dari Panduan Gerakan Literasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ada 6, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, lanjut.
Nah, di sini kita mengambil literasi digital. Literasi digital yaitu ada pengetahuan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Dikutip dari Menteri Pendukung Literasi Digital Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, seorang peneliti literasi digital bernama Douglas Azer Belsaw menyatakan dalam tesisnya bahwa terdapat ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Next. Yang mana 8 elemen tersebut yaitu adalah yang pertama yaitu kultural, yaitu pemahaman ragam konsep penggunaan dunia digital. Yang kedua kognitif, yaitu daya pikir dan menilai konteks. Ketiga konstruktif, yaitu reka cipta suatu yang ahli dan aktual. Kemudian keempat komunikatif, yaitu memahami kinerja jaringan komunikasi di dunia digital. Kelima kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Keenam kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Ketujuh kritis dalam menyikapi konten. Dan 8 bertanggung jawab secara sosial. Next Pak. Nah, perkembangan TIK di dunia ini yaitu pertama-tama mari kita sama-sama mempelajari mengenai perkembangan TIK. Perhatikanlah contoh pengembangan TIK berikut ini. Yang pertama, dulu kita pertama kali tayang itu adalah handphone, yaitu dengan merek Nokia. Pasti sudah kenal semuanya kan? Nah, yang kedua, kemudian ada timbul lagi BB, main BB-BB-an. Kemudian yang terakhir ini kita menggunakan WhatsApp. Next Pak. Nah, dari gambar logo perusahaan di sektor komunikasi yang di atas itu ada penggunaan logo semata hanya digunakan sebagai ilustrasi positif untuk memberikan gambaran besar mengenai perkembangan TIK di dunia ini. Next. Komponen perangkat TIK dan lingkungannya. Yang pertama adalah perangkat teknologi, yang mana bisa mengirim pesan atau paket melalui jaringan. Kemudian perangkat teknologi yang menerimanya adalah kelompok lain penerima X. Dan ada umpan baliknya, dan di mana ada jaringan di situ pastinya ada gangguan. Next. Unsur komunikasi dan komponen perangkat TIK. Perangkat TIK penerima yaitu perangkat keras seperti handphone, smartphone, komputer, desktop, laptop. Di mana perangkat lunaknya seperti aplikasi WhatsApp dan Telegram. Kemudian pesan atau paket seperti teks, suara, gambar, video. Kemudian medianya bisa kabel dan nirkabel, dan umpan baliknya adalah indikator centang pada WhatsApp. Oke, lanjut Pak. Cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan memiliki cara yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki. Next. Nah, untuk mengatasi gangguan tersebut, yang pertama ada langkah cepat yaitu kita restart atau menghidupkan ulang perangkat kita matikan, kemudian kita restart. Lakukanlah hard reset perangkat kita sebelum pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Artinya kalau misalkan di laptop kita harus menyimpan data itu di local D. Sekira apabila rusak bisa kita amankan lagi. Yang kedua, bisa periksa terlebih dahulu identitas persoalan, di mana periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat itu. Apakah mampu perangkat kita untuk menerima aplikasi tersebut. Next Pak. Nah, alamat, identitas, dan akun. Nah, untuk memperoleh perangkat tersebut, kita pertamanya pastinya harus memiliki akun, yang mana termasuk akun email. Biasanya kan lagi dulu zaman Gmail, Yahoo ya, pakai Yahoo. Sekarang lagi booming-boomingnya menggunakan Gmail. Nah, di situ kita harus mempunyai akun itu tersebut, di mana kita harus mendaftarkan identitas akun kita. Nah, disitulah untuk pentingnya mengolah perangkat dan akun perangkat pada TIK. Oke, lanjut Pak.
Bayangkan ketika Anda memiliki paket, apa yang Anda perlukan tentunya alamat penerima agar paket kita tepat sampai tujuan. Nah, itulah fungsinya daripada Gmail tersebut atau email. Nah, pihak penerima pun tidak dapat sembarangan menerima paket tersebut. Ia harus tahu bagaimana paket itu dikirimkan, selama jelas siap pengirim siapa itu penerima. Kemudian tingkat keamanan data itu berasal dari semakin tinggi ilustrasi menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah yang memiliki alamat, yang mana alamat itu yaitu yang identitas dari kita. Oke, lanjut Pak. Nah, perangkat TIP yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak yang kita jalani sekarang itu adalah dari komputer, terdiri dari laptop. Komputer itu dengan perangkatnya, soundnya, kemudian laptop, kemudian handphone. Next Pak. Dan menggunakan Google ya Pak. Yang mana menggunakan Chrome dan bisa Microsoft. Kemudian adakah perangkat TIP dan ragam sistem operasional di atas yang baru Anda lihat selain daripada yang saya tayangkan tadi? Mungkin ada ya, apakah ada lagi yang lebih terbaru bisa menggunakan LCD ya Bapak Ibu ya. Oke, perangkat TIC seperti komputer, desktop, dan handphone, smartphone membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian pula dengan platform teknologi aplikasi. Oke, lanjut Pak. Langkah mengetahui perangkat yang kita miliki, yang pertama kita user manual atau ada bubuk perangkat, yang kedua yaitu kotak membungkus perangkat, yang ketiga informasi dari pencarian internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki. Next. Mendapatkan produk-produk platform teknologi aplikasi dan pengoperasiannya. Yang pertama kita harus menginstal apa yang aplikasi yang kita inginkan. Seperti kalau kita di sekolah biasanya ada aplikasi RKAS dan aplikasi Dapodik. Nah, seperti itu contohnya Pak kalau di sekolah, aplikasi yang biasanya digunakan di sekolah. Next. Nah, tips dan contoh yang digunakan di atas mengikuti kriteria produk platform teknologi sekolah penggerak yang hingga pengembangannya sejauh ini dapat digunakan pada perangkat komputer, desktop, atau laptop. Artinya dalam sekolah penggerak kita harus menyiapkan komputer atau laptop, kemudian handphone yang mana itu dapat membantu dalam program sekolah penggerak. Next. Nah, mengaktifkan akun belajar ID. Nah, di sekolah penggerak nanti kita pastinya akan mengaktifkan akun belajar ID yang mana biasanya itu diaktifkan oleh operator Dapodik. Nah, operator Dapodik itu insya Allah pasti bisa Pak, Bapak Ibu untuk mengaktifkan akun belajar ID. Nah, tanyakan apakah kita sudah memiliki akun belajar ID? Karena akun belajar ID itu mampu menampung banyak data, lebih daripada email Google Drive. Kalau Google Drive itu masih sedikit, kalau kita menggunakan akun belajar itu bisa menampung banyak data. Oke, next. Demikian dari Ulun. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau masukan, silahkan. Mohon kembalikan kepada Kak Meslina. Ya, terima kasih kepada Saudara Rizdawati atas pemaparannya yang telah memberikan pemaparan tentang penggunaan TIC pada program sekolah penggerak ini. Kemudian marilah kita tutup dengan acara berdoa, dengan sejenak menundukkan kepala kita sebentar, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya.